Pemirsa Inyoman Sukena, terdakwa dalam perkara pemeliharaan landak Jawa dituntut bebas jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Menurut JPU, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki niat jahat untuk memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi tersebut. Tuntutan bebas terhadap Inyoman Sukena terkait perkara pemeliharaan landak Jawa dibacakan Jaksa Gede Gatot Heriawan di hadapan Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Jumat sore. Jaksa menilai berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan, terdakwa terbukti tidak memiliki niat jahat untuk menyakiti atau membunuh satwa dilindungi tersebut. Selain itu, jaksa juga meminta kepada majelis hakim yang diketuai Ida Bagus, Bama Dewa, Pati Putra untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Menanggapi tuntutan jaksa, tim kuasa hukum serta terdakwa menyambut sukacita atas tuntutan bebas tersebut. Selain mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu, Sukena menilai kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi dirinya. Saya kira ini pelajaran berharga juga bagi teman-teman penegak hukum khususnya di penyidikan ya. Walaupun kami apresiasi ketika beliau di penyidikan kan tidak ditahan, tetapi cara menafsirkan sebuah undang-undang perlu pendalaman lebih lanjut lah. Ya berhati-hati lagi lah dalam memelihara binatang yang memang tidak tahu. Kalau memang tidak tahu itu dilindungi, lebih berhati-hati. Sebelumnya, Inyoman Sukena dilaporkan ke polisi karena memelihara 4 ekor landak Jawa di rumahnya di Desa Bongkasa Pertiwi, Abian Semal, Kabupaten Badung. Sukena didakwa melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indra Adi Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi nekat melawan pelaku begal yang merampas ponsel miliknya di Surabaya, Jawa Timur. Sementara akibat tidak terima diklakson, pengendara sebuah mobil minibus diduga menodongkan senjata api ke pengendara lain di Bogor, Jawa Barat. Baru saja terjadi kawan. Ya, laka flyover Ciputat. Baru saja terjadi kawan. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di flyover Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat pagi. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita cantik terlihat menyangkut di pagar pembatas flyover dan nyaris jatuh ke bawah. Beruntung, pengemudi tidak mengalami luka-luka dan kasus ini sudah ditangani petugas lalu lintas setempat. Hanya itu aja ini. Seorang mahasiswi Institut Teknologi Surabaya ITS nekat melakukan perlawanan terhadap 2 komplotan begal yang berusaha merampas ponsel miliknya di Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Kamis sore. Aksi ini terekam kamera sebuah mobil yang kemudian berusaha mengejar pelaku. Peristiwa yang terjadi saat korban tengah menunggu ojek online ini kini sedang ditindaklanjuti pihak Polrestabes Surabaya. Kamera warga merekam aksi 2 orang pria yang diduga mencuri besi halte Transjakarta di Pasar Cakung, Jakarta Timur. Kedua pria terlihat berusaha melepas besi tangga dan lantai bekas halte sementara yang sudah tidak digunakan lagi tersebut. Setelah tak terpakai lagi, halte ini memang kerap menjadi sasaran vandalisme dan pencurian. Akibat tidak terima diklakson pengendara motor, seorang pria dalam mobil minibus ini diduga menodongkan senjata api ke pengendara motor di Jalan Raya Salabenda, Kemang, Bogor, Kamis siang. Insiden berawal saat pengendara minibus hendak menyalip kendaraan lain, namun terhalang pengendara motor. Pengendara motor yang kaget langsung membunyikan klakson. Namun, tindakan ini direspon pengendara minibus dengan menodongkan senjata api ke pengendara motor. Nggak boleh ngisi tol lah. Kenapa nggak boleh? Hah? Ulun kan bayar juga syarat. Beredar rekaman video seorang supir truk yang sedang mengantri BBM di salah satu SPBU di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, dikenakan pungli oleh sejumlah orang. Bayar parkir aja. Harus bayar 200. Sang supir dimintai uang Rp200.000 jika ingin parkir mengantri BBM jenis solar dengan alasan uang itu harus disetor ke sejumlah pihak.
Pemirsa, pemerintah berencana menerapkan cukai minuman manis pada tahun 2025 mendatang. Nah, berapa besaran cukainya dan apa tujuan serta alasannya? Kita simak grafis berikut. Ya, rencananya pemerintah menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan mulai tahun depan, yakni tahun 2025. Dengan besaran cukai minimal 2,5%. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 dan RUU APBN 2025. Rencana ini setelah pemerintah memutuskan minuman berpemanis dalam kemasan memiliki karakteristik sebagai barang cukai. Pasalnya, mengkonsumsi minuman berpemanis secara berlebih akan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan juga akan memiliki efek domino terhadap kondisi keuangan negara. Berikutnya, ya kita simak tujuan dari penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan ini. Ya, penerapan cukai pada minuman manis diharapkan mampu membantu mengendalikan konsumsi gula berlebih di masyarakat, sehingga bisa menekan kasus diabetes di Indonesia dan menekan biaya penanganan penyakit akibat konsumsi gula berlebih. Ya, selanjutnya, kenapa cukai ini harus segera diterapkan? Nah, berdasarkan data dari berbagai sumber, diabetes ini menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia setelah stroke dan penyakit jantung, pemirsa. Next, bahkan pemirsa, menurut data International Diabetes Federation atau IDF, pada tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak setelah Cina, India, Pakistan, dan juga Amerika. Dengan jumlah 19,5 juta penderita diabetes di tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Ya, berikutnya. Pemirsa, dengan banyaknya jumlah kematian akibat diabetes di Indonesia, jumlah konsumsi gula di Indonesia justru terus meningkat. Berdasarkan data dari National Sugar Summit pada tahun 2023, konsumsi gula masyarakat Indonesia tahun lalu mencapai 3,4 juta ton. Tertinggi sejak 10 tahun terakhir atau pada tahun 2013, yakni sejumlah 2,61 juta ton. Ya, pemirsa, cukai minuman berpemanis dalam kemasan dinilai sebagai kebijakan yang hemat biaya. Tentunya pelaksanaan kebijakan ini akan lebih efektif jika diikuti dengan sejumlah langkah dan kebijakan lain dari pemerintah, seperti sosialisasi bahaya konsumsi gula berlebih dan pemberian label khusus kandungan gula pada produk makanan dan juga minuman. Ya, kita beralih ke informasi pilkada, pemirsa. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau biasa disapa Bang Dul melakukan silaturahmi ke Ponpes AZ Ziyadah dan ziarah makam KH Buya Zayadi di Jalan Madrasah Durensawit, Jakarta Timur. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno silaturahim ke Ponpes Al Ziyadah dan ziarah makam Kiai Haji Buya Zayadi di Jalan Madrasah Klender Durensawit, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Bang Dul menekankan pembangunan infrastruktur penting, namun pembangunan manusia jauh lebih penting. Menurutnya, pesantren fondasi dari sebuah pembangunan paling dasar. Pondok pesantren memiliki keunggulan dalam mencetak generasi berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin serta tokoh sukses lulusan pesantren. Usai bersilaturahmi, Bang Dul menyempatkan ziarah ke makam Kiai Haji Buya Zayadi, sesepuh sekaligus tokoh Betawi. Ya, sekalian ziarah ke beberapa makam ya sesepuh tradisi Betawi seperti ini. Jadi artinya saya sangat paham. Ini lembaga pendidikan, tidak ada media kampanye di sini. Tadi ziarah, ngopi-ngopi, ya udah habis itu kita jalan. Artinya selain memang pondok pesantren itu adalah fondasi dari sebuah pembangunan paling dasar, karena kebetulan saya pernah di Banten. Jangan lupa selain kita pembangunan fisik, pembangunan manusianya itu juga penting. Diketahui aktivitas Bang Dul dimulai dengan memenuhi undangan masyarakat untuk sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Nurul Salam, Buaran Durensawit. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah selesai melaksanakan penelitian perbaikan administrasi bakal pasangan cagup-cawagup. KPU DKI Jakarta menyatakan ketiga pasangan memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta umumkan 3 pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Siswono dan Dharma Pongre Kun Wardana memenuhi syarat administrasi untuk Pilkada 2024. Hasil penelitian perbaikan administrasi ini diserahkan kepada masing-masing dari ketiga perwakilan bakal pasangan calon. Selanjutnya dari tanggal 15 hingga 18 Desember nanti KPU memasuki tahapan proses tanggapan serta saran dari masyarakat. Setelah menerima tanggapan dari masyarakat, barulah KPU DKI Jakarta melakukan klarifikasi pada 21 September mendatang. Selanjutnya penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September 2024. Dan dari ketiga hasil tersebut yang sudah kami sampaikan kepada para perwakilan dari tim pasangan calon, ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat. Nah, setelah ini prosesnya masih ada, yaitu tahapan selanjutnya adalah tahapan tanggapan masyarakat, tanggal 15 sampai 18 September. Dari Jakarta, Hadisri Arifah dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mendukung pasangan Haru Swandaru dan Ridwan Dani Wiryanata dalam pemilihan Wali Kota Bandung pada November mendatang. Keduanya diyakini merupakan pasangan yang memiliki kecintaan terhadap budaya Sunda, mempunyai rekam jejak yang jelas, dan kemampuan memimpin Kota Bandung, serta elektabilitas yang tinggi. Pemilihan Wali Kota Bandung akan digelar November mendatang. Pada Pilwalkot kali ini, Partai Perindo kembali memberi dukungannya kepada Haru Swandaru dan Ridwan Dani Wiryanata yang dinilai bisa memajukan Kota Bandung untuk 5 tahun mendatang. Partai Perindo mendukung pasangan dengan nama duet HD ini karena merupakan putra Sunda yang dinilai memiliki kemampuan memimpin Kota Bandung dan mempunyai elektabilitas yang tinggi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, saat menghadiri acara seminar bertajuk Jati Diri Kepemimpinan Sunda. Pak Haru tidak diragukan lagi. Saya banyak juga berkecimpung dan juga bersama-sama dengan beliau. Dia asli orang Tasik dan dia sangat well informed terkait dengan aktivitas soal Kasundaannya. Jadi mudah-mudahan beliau akan memegang teguh jati diri Sunda. Bagaimana kita bisa melestarikan budaya, nilai-nilai yang diwariskan oleh para nenek moyang kita yang sesuai dengan agama dan keyakinan kita, terus kita lanjutkan, kita kuatkan. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung dan didukung pada Pilkada serentak 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Dari PON 21 pemirsa, tim bola voli putri Jawa Barat menang mudah atas tim Sumatera Selatan 3-0. Tim Putri Jabar yang banyak dihuni pemain Proliga dan Timnas terlalu tangguh untuk tim Sumatera Selatan. Dalam pertandingan ini, Jawa Barat menang mudah 3-0 atas Sumatera Selatan. Tim Putri Jawa Barat yang diperkuat banyak pemain Proliga dan Timnas terlalu tangguh bagi Sumatera Selatan. Set pertama, Stella Bernadetta CS menang dengan skor 25-11. Set kedua, Jawa Barat kembali menang mudah, kali ini menang mudah dengan 25-14. Sumsel berupaya memberikan perlawanan di set ketiga, namun lawan terlalu tangguh hingga mereka harus menyerah 14-25 untuk kemenangan Jabar. Dengan kemenangan ini, tim Putri Jawa Barat sudah 2 kali memetik kemenangan dari 2 laga dengan mengemas 6 poin. Poin yang diraih Jawa Barat sama dengan Jawa Timur yang duduk di puncak klasemen.
sementara tim Sumsel dari 2 kali liga dan 2 kali kalah. Berikut perolehan medali sementara PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan menuju gedung GOR bola voli indoor yang berada di Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara berlumpur dan tergenang banjir. Akibatnya pertandingan voli dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Akses jalan menuju GOR bola voli indoor berlumpur dan tergenang banjir. Kabel-kabel dan kayu sisa proyek masih berserakan di sana-sini. Pertandingan voli dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Para atlet terpaksa melintasi jalan licin yang dihubungkan kayu menuju GOR bola voli. Kumbangan lumpur membuat para atlet harus menggunakan sendal. Pelatih Jabar tim voli putri Rizko Herlambang mengatakan timnya sudah siap untuk bertanding. Terkait infrastruktur, Rizko menyebut akses jalan menuju GOR tidak memadai. Begitupun lapangan belum siap digunakan, bahkan kamar mandi belum berfungsi. Oke, Pak, ini kan diundur nih Pak, gimana Pak tanggapannya? Ya kalau di tanggapan ya ngelihat gini kan kayak nggak siap ini kan gitu, ya. Tarkam aja siap, ini kayak bukan tarkam ini gitu kan. Kalau kita lihat venue PON sendiri, yang berantakan mas, ini mas gitu kan. Sementara Koordinator Bidang Penyus dan Perlengkapan Voli Ruangan sekaligus panitia pelaksana pertandingan, Sugianto Asta mengatakan akses jalan menuju view voli indoor sudah diperbaiki. Saat ini kondisinya sudah lebih baik dapat dilintasi kendaraan roda 2 maupun 4. Bisa kita lihat sendiri, Penus sekarang aksesnya sudah bisa langsung masuk ke Penus. Sudah tidak ada lagi halangan untuk atlet melangkah sana melangkah sini. Bisa langsung masuk melenggang kangkung ke dalam Penus kita. Pokoknya sudah enak jalan-jalan. Sudah bagus dan baik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin iNews melaporkan. Ya, masih seputar PON pemirsa, Menpora akan menindaklanjuti keluhan terkait pelaksanaan PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Polri akan mengirim tim pendamping untuk melakukan monitoring terkait laporan yang dilakukan oleh Kemenpora. Menpora akan menindaklanjuti keluhan terkait pelaksanaan PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Dito, saat ini telah terbentuk Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON 2024 yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2024. Satgas tersebut dipimpin Wakil Jaksa Agung dan diisi oleh Kabar Reskrim Polri serta Deputi BPKP. Oleh karena itu, Dito menjamin penyelenggaraan PON 2024 akan diawasi dengan ketat. Dito pun mengaku akan terus turun ke lapangan mengecek pelaksanaan PON 2024 Aceh Sumut. Sistemnya dan kami jamin ini kita jaga semua. Kalau ada kekurangan kita langsung fast respon, langsung bagaimana gerak cepat. Nah ini saya dari KN ini langsung terbang ke Medan untuk memastikan semua itu. laporan itu berarti udah diturunkan ke Baritim ya Mas? Oh itu otomatis semua pergerakan daily update PON itu pasti terupdate ke Satgas. Jadi semuanya. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim pendamping yang bekerja sama dengan Polda Aceh dan Polda Sumatera Utara untuk melakukan monitoring pada pelaksanaan PON ke-21. Monitoring ini dilakukan setelah adanya dugaan penyelewengan pada kegiatan PON setelah para atlet mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai dalam helatan olahraga nasional ini. Jadi yang perlu ditekankan adalah membentuk satgas pendampingan yang melibatkan dari personil Bareskrim, personil dari Polda Aceh, dan personil dari Polda Sumatera Utara. Ya. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Julhidmi iNews melaporkan. Pemirsa, atlet biliar putri Indonesia siap mengharumkan nama Indonesia dalam ajang The World Pool Association atau WPA 9 Ball China Open 2024. Ketiga atlet wanita berprestasi ini akan bertanding pada nomor pertandingan 9 Ball Single Putri.
Tiga atlet biliar putri Indonesia, Silviana Lu, Susi Marlen, dan Julia Permatasari akan turut serta dalam kompetisi biliar China Open 2024 di Shanghai. Ketiganya mendapat dukungan penuh dari PB Popsi dan akan bermain pada nomor 9 ball single putri serta siap mengharumkan nama Indonesia di cabang olahraga biliar. Jadi kayak udah dari yang pengalaman tahun lalu, udah kayak memiliki persiapan lah untuk tahun ini seperti apa. Dan kebetulan harapannya ya semoga ya hasil yang di tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau persiapan ada tentunya udah pasti latihan tiap hari, terus jaga fisik segala macam ya. Semoga kedepannya PB Popsi terus kayak benar-benar support atlet-atlet wanita di Indonesia. Kebetulan kayaknya sekarang lagi hype-hype-nya banget nih. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. WPA 9 Ball China Open 2024 akan digelar 14 hingga 22 September yang memperebutkan hadiah untuk kategori putri sebesar $165.600 Amerika atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hamzah Hasibuan, Wildan Aulia Ainus melaporkan. Ya pemirsa, bertualang ekstrim dengan beraktivitas off-road bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu libur di akhir pekan. Trek menantang dan tentu saja menguji nyali. Dipastikan liburan Anda berkesan. Yo Tradikers, pagi ini gue sama Madina akan melanjutkan petualangan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Travel Edik tanpa batas. Ya Tradikers, seperti yang kalian lihat, kita sekarang sudah berada di Bukit Mekongga bersama dengan Mekongga Off-Road. Betul banget. Nah Om, abis ini kita mau kemana nih Om? Sekarang kita akan lanjut di Damar Wulan untuk melakukan off-road yang ekstrim. Tetap di Travel Edik tanpa batas. Lanjut Om. Oke, Tradikers, tantangan pertama gue sama Om Omar. Tantangan pertama kita aliran sungai kecil, Tradika. Selain skill berkendara, arahan dari navigator juga sangat penting dalam melewati jalur. Oke, giliran gua nih Tradikers. Jalur ini sih kelihatannya gampang, tapi mobil gue hampir terbalik karena terlalu dalam nginjek gas. Ampun! Terbang! Nah, Tradikers, tanjakan ini cukup bikin gue kewalahan. Karena selain jalur yang sempit dan belum bersih dari pepohonan, gue juga harus pintar memilih jalan karena banyak lubang. Benar kata Madina, di tanjakan ini kita harus fokus Tradikers.